Alhamdulillah, atas izin Allah, kita bisa bertemu hari ini karena kan kita manusia yang berencana dan bersyukur juga ada waktu dan diizinkan Allah bertemu dengan adik mahasiswa dari Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana hubungan antara kekuasaan Presiden dan DPR dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini? Kedua, dalam perspektif demokrasi, mengapa diperlukan pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR? Ketiga, bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Yang keempat, bagaimana DPR memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat? Dan yang terakhir, seberapa penting peran DPR sebagai representasi rakyat dalam menjaga demokrasi Indonesia? Ibu ada 3 fungsi. Pertama, penganggaran, yang kedua, pengawasan, yang ketiga, legislasi. Nah, penganggaran nanti secara gamblangnya pembagian APBD kita yang akan dibagi sesuai dengan prioritas daerah. Ya. Kenapa kita berbicara prioritas? Karena tadi juga pasti sudah dengar masalah efisiensi anggaran. Dan itu akan dibahas oleh DPRD bersama eksekutif dari pihak gubernuran yang disebut TAPD. Jadi dibahas masalah anggaran, itu kerjaannya kami di sini. Nanti ada pengawasan, setelah dianggarkan diawasi sejauh mana itu tepat sasaran atau pengelaksanaan dan pengendalian. Kemudian legislasi seperti sekarang Ibu lagi akan membahas perubahan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda itu 2019. Kenapa dilakukan perubahan? Karena tidak relevan lagi untuk tahun kita 2020 ini. Salah beberapa faktor yang mendasari perubahan adalah satu, ingin memasukkan program beasiswa ke dalam perda itu. Jadi nanti dari APBD kita punya payung hukum untuk membantu mahasiswa atau siswa-siswi nanti yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian di perda itu sebagai dasar perubahannya juga ingin mengatur penyebaran guru yang tidak merata. Nah, kemudian tentang sekolah asrama, dan yang paling penting adalah muatan lokal, ingin mengakomodir yang tidak hanya sekedar tong sampah saja. Tentu harus ada konkretnya nanti ke sekolah-sekolah di kurikulum sekolahnya Presiden. Kedua-duanya saling berkaitan. Kita tugas di DPR RI sama dengan DPD untuk sampaikan tadi. Legislasi juga, penganggaran juga, pengawasan juga. Jadi Presiden itu memang harus sejalan dengan DPR. Nah, ada pengajuan anggaran misalnya dari Presiden, itu secara regulasi harus persetujuan DPR. Ya, kalau kita bicara Presidennya. Nah, ini topiknya ke Presiden dan DPR, ya sebenarnya sama saja, hanya merubah gubernur diganti dengan Presiden, kemudian DPRD ganti dengan DPR. Ya. Nah, terus semuanya kayak legislasi juga tidak bisa Presiden saja, di DPRD pun tak bisa gubernur saja, dia dibahas di DPRD. Di pusat pun undang-undang diajukan mungkin dari Presiden, tapi yang dibahas tetap di DPR, pengesahannya tetap berdua. Jadi memang Presiden dan DPR ini harus sejalan. Kalau ada kebijakan yang salah, sebenarnya itu tanggung jawabnya berdua, dari Presiden dan DPR. Dan DPR sekali lagi adalah wakil rakyat. Aneh ya. Mendengar keluhan saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kekuasaan Presiden dan peran DPR dalam perspektif demokrasi Indonesia. Nah, hal itu juga diperkuat melalui hasil wawancara kami bersama Ibu Sri Kumala Dewi SPDI, yang dimana beliau merupakan salah satu anggota DPRD Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan. Demokrasi adalah
sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi Indonesia, kekuasaan ini dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut hasil wawancara kami, pembagian kekuasaan ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan setiap lembaga bisa menjalankan tugasnya masing-masing. DPR memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam wawancara Ibu Sri Kumala Dewi, DPR berperan mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, selanjutnya ada sistem check and balance, yang dimana sistem ini bekerja untuk mengawasi lembaga pemerintahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, misalnya DPR yang mengawasi kebijakan presiden dan DPR saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang. Nah, dengan adanya sistem check and balance ini, sistem demokrasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dari hasil wawancara, DPR harus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena itu, rakyat dan DPR tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya Presiden dan DPR memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menjalankan demokrasi Indonesia. Nah, melalui prinsip check and balance, yang dimana kekuasaan dapat menjadi lebih seimbang dan demokrasi dapat terjaga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.